Salim beliau mempunyai murid Asy-Syaikh Abu Bakhrama namanya. Satu waktu Asy-Syaikh Abu Bakhrama mau belajar sama Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kata Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes, kamu cari gunung yang tinggi lalu loncat ke bawah. Akhirnya karena Asy-Syaikh Abu Bakhrama mau belajar sama saya Abu Bakar bin Salim, gak apa-apa. Dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat. Ketika dia loncat, udah ternyata gak apa-apa. Dia pergi kepada Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, udah wahai guru, kata Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, harus melek kamu, gak boleh kamu merem. Naik lagi ini Asy-Syaikh Abu Bakhrama ke atas gunung. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat-malaikat sedang menampung ia, sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid, ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Ini beliau mau tes muridnya yang mau belajar sama beliau. Ketika jadi, ya udah, orang-orang sholat menghadap kiblat, beliau sholat membelakangi kiblat. Sampai ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila. Orang-orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia bergetar. Kenapa? Dia lihat di depannya Ka'bah. Nah, yang ketiga, yang paling berat, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Nah, di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Akhirnya udah, dia jalanin perintah gurunya. Dia pergi ke Aden, dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk bersama murid-muridnya. Kalau aku hina di depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali, jadi walaupun dari jauh Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh, ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, ditunjuk ini murid sama Habib Abu Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai ke Asy-Syaikh Abu Bakhrama, itu api meledak, baru dia pergi pulang ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang kepada Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, wahai guru, aku sudah menjalankan apa yang engkau perintahkan. Kata Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima engkau menjadi muridku. Asy-Syaikh Abu Bakhrama ketika lihat tangannya gurunya ini gosong, lalu dia tanya, wahai guru, kenapa tanganmu gosong? Ya, tadi aku menangkis apinya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kalau aku nggak tangkis, kamu akan mati.